Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Banyak dari mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana kita melihat bencana yang terjadi di atas bangsa kita. Orang-orang tanpa sadar, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Mereka sedang berada di rumah, tiba-tiba longsor, banjir bandang datang, rumahnya hanyut, semua yang mereka miliki tidak ada. Bahkan ketika saya menyaksikan ada ayah yang terus menggali tanah sambil panggil-panggil nama anaknya. Ya, ada istri yang mencari suaminya. Semua terpisah dan semuanya hilang. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, betapa rapuhnya kita ini, gak ada apa-apanya. Karena itu kalau kita ada hari ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita bersyukur saudara. Kita memperingati Desember ini Natal, itu adalah peristiwa di mana kasih karunia itu datang ke dalam dunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian dari Tuhan, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tapi Tuhan melakukannya bagi kita. Itu kasih karunia. Mari kita buka bersama firman Tuhan, kita mau belajar dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita mulai ayat yang ke-14, Injil Yohanes 1. Ayat yang ke-14. Baca bersama firman Tuhan ini 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita apa? Kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Ya, kasih karunia demi kasih karunia. Lalu dikatakan di sana, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat yang terakhir 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Kenapa Tuhan menjadi manusia? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara hari ini, tolong jelaskan kenapa Tuhanmu itu menjadi manusia. Saudara bisa jawab enggak? Yang Kristen dari kecil angkat tangan. Yang Kristen dari sono. Yang baru jadi Kristen. Kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, kenapa Tuhan itu menjadi manusia dan datang ke dunia? Ada yang tahu? Dapat sepeda listrik? Kalau bisa jawab. Ya, saudara kira-kira tahu jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa Yesus datang sebagai manusia ke dunia? Untuk terlalu sederhana, yang bisa diterima sama akal sehat. Karena orang di luar sana tidak percaya kenapa Tuhan jadi manusia. Saya pernah pelayanan naik Grab, sopir Grabnya bukan orang Kristen. Dia bilang ini, oh ibu Kristen ya? Iya. Berarti Tuhannya orang Kristen itu kan manusia ya bu ya. Kenapa ibu percaya? Kenapa Tuhan menjadi manusia? Saya bilang gini, Pak, menurut Bapak Tuhan tuh maha kuasa enggak? Iya. Kalau dia maha kuasa, Tuhan bisa jadi api enggak? Bisa. Tuhan bisa jadi angin enggak? Bisa. Tuhan bisa enggak jadi manusia? Jawabannya? Saya bilang, itu Bapak barusan ngomong dari mulut Bapak. Bahwa Tuhan bisa menjadi apa yang dia mau, bahkan menjadi manusia. Jawaban yang kedua, kenapa Tuhan harus jadi manusia, Pak?
Ayat 18 jawabannya, baca ulang tadi ayat 18 berkata apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Kristus dia datang untuk menyatakannya. Kenapa Tuhan harus turun jadi manusia? Karena manusia tidak pernah melihat Allah. Sangat berbahaya kalau manusia itu tidak dikasih tahu gambaran tentang Allah. Bangsa Israel itu dilarang bahkan 10 perintah Allah, 10 hukum Musa. Salah satunya jangan ada padamu Allah lain, tidak boleh menyembah patung. Sehebat apapun. Kenapa bangsa Israel dari dulu tuh suka menyembah patung? Karena mereka belum pernah melihat Tuhan. Jadi apa yang menurut dia bagus, hebat, itu dia sembah sebagai Allah. Mereka lihat gunung bagus, gunungnya besar, megah, disembah saudara, karena dia pikir itu Allah. Ketika Musa menyuruh mereka Musa bikin tongkat ular tembaga. Bangsa Israel mereka itu bersungut-sungut di padang gurun, lalu Tuhan kirim ular tedung untuk mematuk mereka sehingga mereka mati di padang gurun. Lalu mereka bertobat dan bilang, Tuhan ampuni kami. Musa tolong berdoa sama Tuhan, kami bertobat karena kami memberontak terhadap Allah dan memberontak terhadap Engkau sebagai hamba Allah. Sekarang bilang sama Tuhan, ular-ular ini ambil supaya kami tidak mati semua. Tuhan mendengarkan doa mereka dan Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tembaga, taruh di atas tiang. Bilang sama mereka ini, kalau ada yang digigit ular, langsung cepat melihat kepada ular tembaga itu tiangnya. Kalau dia taat mau melihat ke situ, maka dia tidak mati. Tapi yang tidak taat pasti mati. Kenapa Tuhan tidak ambil ularnya aja? Kan Tuhan bisa. Tapi Tuhan tahu akal-akalannya manusia ini. Kalau masalahnya diambil, maka dia akan lupa Tuhan. Dibikinlah tongkat itu supaya menjadi peringatan tentang ketaatan. Lalu ketika saya bawa grup datang ke Jordania di Gunung Nebo, Gunung Musa. Di sana ada tongkat ular tembaga. Lalu saudara, mereka tanya, Bu, ini tongkatnya ini, tiangnya ini memang dari zaman Musa ini yang benar-benar dilihat bangsa Israel? Saya bilang enggak, yang tongkat asli itu sudah dihancurkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika selesai peristiwa itu, tongkat itu dijadikan sebagai Tuhan. Bangsa Israel menyembah kepada tongkat itu. Mereka menyembah, mereka berlutut di situ. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak pernah melihat Allah itu seperti apa. Makanya Tuhan tuh perlu turun ke dunia. Yang pertama, untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Yesus menjadi korban yang sempurna. Karena hukum Taurat berkata nyawa harus diganti dengan nyawa. Keselamatan bisa ada kalau nyawa ditebus dengan nyawa. Lalu agar manusia diajari tentang jalan kebenaran. Saya bilang sama bapak sopir Grab, Pak kalau ada semut ya Pak, dia jalan di sini nih mau jatuh. Bapak mau ngomong sama dia, semut jangan di situ nanti kamu jatuh. Dia mengerti nggak bahasanya Bapak? Enggak, kecuali Bapak jadi semut. Tuhan mau ngomong sama manusia itu nggak bisa-bisa. Nggak nyambung karena manusia sudah berdosa. Bagaimana caranya tunjukkan jalan kebenaran keselamatan? Ya Tuhan harus menjadi manusia supaya ngerti. Yesus datang akhirnya. Ketika Yesus datang dia menggenapi hukum Taurat. Kita nggak perlu lagi lewat imam untuk menghadap Tuhan. Nggak perlu pakai imam besar yang setahun sekali masuk di bait suci mempersembahkan korban. Kalau imamnya kudus, persembahan korban diterima sama Tuhan. Pengampunan dosa bisa terjadi.
Tapi kalau imamnya tidak kudus, dia mati di situ, maka batal. Tidak ada pengampunan dosa. Sulit nggak hidup manusia? Sulit. Ayat yang lain berkata begini, kita buka bersama Ibrani 4 ayat yang ke-14. Yesus datang membawa kasih karunia demi kasih karunia. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15 baca. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita sudah menerima kasih karunia. Kristus bukan hanya menjadi korban, tapi menjadi imam besar kita. Imam besar yang tidak pernah gagal, sebab dia tidak berbuat dosa. Makanya karena Yesus sudah datang, dia mati, kita nggak perlu perantara lagi untuk datang sama Tuhan. Tadi saya ketemu jemaat di parkiran, Bu Devi. Saya bilang, iya. Langsung dia bilang, Ibu, saya banyak masalah, Bu. Hidup saya, udah mau curhat nih. Saya itu begini. Terus Bu, kenapa? Jadi saya mau minta didoakan. Saya bilang, Ibu sering nonton khotbah saya? Iya, kenapa Ibu masih minta doakan saya? Saya mengajarkan jemaat. Jangan pakai perantara lagi untuk berdoa. Tidak ada pendeta sakti. Amin. Saya bilang, Ibu, saya bisa loh berdoa buat Ibu 1 menit. Bisa saya berdoa, mari Bu, ayo yuk. Tuhan berkati dia, Tuhan apapun masalahnya menjadi dalam nama Yesus. Tapi apakah itu berkenan sama Tuhan? Apakah karena itu doa saya terus Tuhan mendengar? Saya mau ngajarin Ibu, Bu. Saya nggak mau basa-basi. Doa yang didengar Tuhan, doa yang lahir dari hati yang hancur. Bukan doa saya. Kita cuma basa-basi di sini di parkiran. Saya tidak mungkin berdoa buat Ibu dengan hati yang hancur kalau di parkiran begini. Lagian saya nggak kenal Ibu, jadi tidak ada beban di hati saya. Saya bukan pendeta yang basa-basi, saudara. Saya kasih tahu sama saudara, supaya engkau punya pemahaman iman yang benar. Yesus berkata, doa yang didengar Tuhan itu doa yang bagaimana? Masuk ke kamarmu, tutup pintu. Menangislah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dari tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi itu mendengar doamu dan menjawab engkau dari tempat yang tersembunyi. Itu doa yang benar. Ya, saya sering lucu, jemaat itu ketemu di bandara kejar saya, Bu Devi, Bu doain. Saya nggak mendoakan orang di bandara. Kalau mau foto ayo 1 menit, 1 detik ya, foto aja yuk. Nggak usah doa. Ngapain kita basa-basi berdoa? Amin. Ayo punya pemahaman yang benar. Yesus sudah datang menjadi imam besar, kau tidak perlu lagi punya perantara untuk datang sama Tuhan. Dia imam besar yang tidak berdosa, dia nggak pernah gagal, datang sama Yesus. Langsung engkau bersama dengan Tuhan. Dikatakan di sana karena imam besar kita ini bukan imam besar yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia Tuhan yang juga turut merasakan karena dia pernah berada di dunia. Jadi kalau saudara ini baru difitnah sama iparmu, baru difitnah sama mertuamu, baru difitnah sama menantumu, enggak usah terlalu bersedih alay lebay. Amin. Bilang kanan kirimu, enggak usah alay lebay kau.
Enggak usah. Ya. Kenapa saudara? Karena Yesus itu mengalami lebih dari yang kita alami. Orang Kristennya itu cuma banyak persoalannya itu muter-muter di situ. Kepahitan sama ipar, ipar adalah maut, mertua maut, menantu adalah maut, semua maut, syaitan semua. Jadi peperangannya bukan melawan setan tapi melawan darah dan daging. Putarnya di situ tuh, kepahitan, kecewa, mertua, menantu, ipar, ya temen, anak-anak muda tuh baru difitnah, udah terluka hatinya. Sudah merasa dia punya masalah paling berat. Nggak usah alay lebay kau, nggak usah. Makanya saya tidak pernah ada masalah, terus saya datang sama Tuhan dan nangis, Tuhan betapa beratnya masalahku. Kata malaikat, biasa aja, keles. Tuhan Yesus itu loh. Dia bukan cuma difitnah, bukan cuma dihina, mukanya diludah. Saudara sudah pernah mukanya diludahi, sudah pernah? Mau? Jadi kalau kita ini cuma mengalami masalah-masalah yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu, lihatlah kepada Kristus, dia pernah merasakan, dia pernah mengalami lebih daripada yang kita rasakan. Dia menderita untuk memberikan kita teladan. Yesus itu dicambuk saudara, pakai cambuk yang ujungnya itu ada mata durinya. Jadi begitu dia dicambuk, cambuknya ditarik, ini dagingnya keluar saudara. Kita kan belum sesakit itu toh. Baru sakit hati, tersinggung, difitnah, dihina, muter-muter di situ terus kau. Kayak bangsa Israel putar di padang gurun. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk bisa melewati setiap proses hidup yang berat, dan Tuhan itu dia pernah merasakan itu. Saya satu kali ada seorang pendoa saudara, saya sering pelayanan di gereja mereka dan dia ini pendoa. Hidupnya nggak macam-macam, polos banget, dia tidak menikah perempuan, hidupnya tuh lurus, tiba-tiba dia kena kanker. Dia waktu itu sempat tanya sama saya, Bu, kenapa ya Tuhan izinkan saya kena kanker? Saya pun tidak bisa menjawab, karena begini saudara, kalau yang kena kanker itu pelakor, ani-ani, kayaknya kita agak puas gitu ya, supaya kan dalam hati kita, oh syukur ya supaya dia tobat toh, tujuannya biar tobat. Karena kadang kita ini perempuan kok rebut suami orang ya, kayak udah gak ada suami lain. Udah gitu dia bikin status, sabar aja kalau lu belum nikah mungkin calon suamimu lagi ngurus perceraian sama istrinya. Kurang aja nih orang-orang sekarang ini kalau bikin status. Ya, bertobat kau perempuan-perempuan. Ya, ani-ani no simpanan. Coba bilang ya, saya baptis kau. Saya rendam 15 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ada saudara, saya lihat perempuan bikin status begitu. Ya kalau kita belum menikah sampai sekarang sabar aja. Mungkin calon suamimu lagi ngurus perceraian sama istrinya. Nggak boleh loh ya. Nah kalau yang model-model perempuan begini nih, yang kena kanker atau apa, kan kita agak sedikit, aduh haleluya ya, puji Tuhan biar dia tobat. Tapi ini pendoa, hidupnya polos, tidak menikah, mengabdikan hidup di rumah Tuhan loh, kena kanker loh. Saya cuma bilang gini, Bu, yang saya tahu, semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita, dan saya percaya ibu akan menjadi pahlawan iman sampai di garis akhir. Tetaplah bertahan. Kalau dia sudah kesakitan, beberapa kali dia telepon saya, dia ngomong, Bu, doakan ya, saya pengen mati. Saya sudah minta sama Tuhan supaya saya mati, karena saya sudah tidak kuat. Sakit banget Bu. Saya ini sudah disuntik morfin yang itu dosisnya sudah paling tinggi, tapi tetap sakit Bu, saya pengen mati. Makanya saya selalu bilang mati itu tuh anugerah loh saudara. Karena
Di tempat lain banyak orang hari ini yang sedang berdoa minta mati sebab dia sudah tidak kuat menahan kesakitan tapi dia tidak mati. Makanya saudara jangan tengking-tengking terus kadang-kadang. Ya, karena mati itu sebuah keuntungan dalam Kristus. Kemarin saya khotbah Natal senior tuh. Ya, saya tanya yang ikut senior ini minimal umur berapa, maksimal berapa? Maksimalnya nggak ada Bu, minimal 55. Saya berapa tahun lagi senior ya. Udah tua juga saya ternyata ya. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu, Alkitab berkata umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat. Ada yang tidak sampai. Jadi saya bilang kita ini semua berarti yang kaum senior ini, kita ini kan sudah mendekati waktu-waktu mau di absen. Terus selesai saya khotbah tuh Pak Michael bilang begini, Bu Debbie tuh loh, khotbah Natal kok malah ngomong mati loh sama senior. Pak Michael bilang, saya tuh tadi Bu mau ngomong itu, mungkin ini tahun terakhir kita merayakan Natal, kata Pak Michael, tapi saya enggak. Apa ya orang Jawa bilang? Enggak bisa keluar dari mulut saya itu Bu. Lah kok Ibu ngomong enak banget loh. Ini umur-umur yang sudah mendekati di absen. Saya bilang kalau Bapak kan gembala, Bapak enggak boleh ngomong begitu. Ya karena gembala itu omongannya harus hati-hati, beda sama kayak saya. Saya ini penginjil. Saya enggak peduli saudara mau tersinggung, silakan. Tidak tersinggung kebangetan. Nah itu saya saudara ya. Jadi saya enggak peduli, saya ingetin pokoknya. Saudara kita nih kan enggak pernah tahu. Makanya banyak orang itu tengking-tengking kematian. Padahal di tempat lain ada begitu banyak orang yang sedang berdoa minta mati tapi enggak bisa mati. Saya cuma bilang dia sama gini, saya bilang sama gini sama dia, Bu. Yang saya tahu Bu, kenapa Yesus menderita di dunia Bu? Supaya dia bisa memberikan kita teladan bahwa dia juga pernah menderita atas daging. Saya jelaskan, Ibu kalau lihat film Passion of Christ, itu dia dicambuk Bu, dagingnya tuh tercabik. Bayangkan betapa kesakitannya Tuhan. Kalau saudara pergi ke Israel, kita berkunjung ke rumah Imam Kayafas di tempat Yesus dipenjara bawah tanah. Dia diturunkan itu pakai tali saudara, tangannya diikat pakai tali, talinya diturunkan ke bawah. Dia kalau mau dinaikin juga pakai tali, diangkat pakai tali begini, di tangannya diikat. Itu waktu diturunin dengan tangan yang tertopang di tali, itu tulangnya semua bunyi keretek itu. Itu menderita banget. Jadi saya bilang Bu, makanya Yesus berkata begini, apabila engkau dicobai biarlah matamu tetap memandang pada penderitaan Kristus. Lalu dia bilang, Bu doakan saya dapat kekuatan. Terakhir dia bilang gini, Ibu tahu setiap kali saya kesakitan sekarang, saya masuk di kamar, saya tutup pintu. Saya berlutut di tempat tidur dan saya bilang, Tuhan, aku pengen memandang kasih karunia-Mu Tuhan. Di mana Engkau berkorban, Engkau pernah sakit, mengalami siksaan yang begitu berat. Luka yang sakitnya itu ketika dia dicambuk duri dan lukanya itu ditempel pakai anggur asem. Bayangkan luka kena cuka saudara. Itu perih setengah mati. Dia bilang saya bercucuran air mata Bu, bukan lagi menahan sakit saya, tapi membayangkan penderitaan Kristus. Dan di terakhir hidupnya dia bilang sama saya, terima kasih Bu Debbie, saya setiap kali kesakitan saya melakukan itu. Mengingat penderitaan Kristus, rasanya hati saya itu ada kelegaan. Saya cuma bilang Ibu menang sampai di garis akhir. Sampai akhirnya dia menutup mata dan mengakhiri pertandingan imannya dengan baik di mata Tuhan. Makanya saudara ayat ini bilang begini. Karena itu saudara, mari kita yang berkata tidak mampu hari-hari ini, ayat 16 tadi berkata, sebab itu
Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Banyak orang Kristen tidak datang menghampiri tahta kasih karunia itu ketika mereka membutuhkan kekuatan. Tuhan bilang hampiri tahta kasih karunia itu supaya engkau menemukan apa? Kasih karunia. Makanya tadi ayatnya di Yohanes bilang kita diberi kasih karunia demi kasih karunia. Karena kasih karunia itu memampukan kita hidup di dunia ini. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku gak bisa mengampuni suamiku. Datang hampiri tahta kasih karunia itu dan engkau berkata, Tuhan, aku mau Tuhan melakukan firman-Mu. Beri aku kasih karunia-Mu. Sampai engkau mendapatkan rahmat Tuhan. Untuk engkau menerima pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Saya ingat ketika saya kepahitan sama seseorang. Saya gak bisa mengampuni. Tuhan bilang engkau harus ampuni dia. Saya bilang gak bisa Tuhan, orang ini jahat. Suami saya dituduh mencuri keyboard di gereja. Saya di blacklist pelayanan saya. Dia telepon semua gereja untuk tidak undang saya. Dalam waktu singkat semua pelayanan saya di cancel. Kami gak bisa bayar cicilan rumah. Kami dikejar debt collector. Karena perbuatan orang ini. Dan dia hamba Tuhan. Satu saat Tuhan bilang ampuni, lepaskan pengampunan. Saya bilang enggak bisa. Tuhan bilang engkau harus supaya aku bisa berkati kau. Karena kalau engkau tidak melakukan firman, aku enggak bisa memberkati kau. Saya mencoba menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan berurai air mata saya datang dan berkata, Tuhan, aku enggak bisa ampuni orang ini jahat. Dia memfinahkan semua yang tidak kami lakukan. Tapi karena firman-Mu berkata aku harus mengampuni dia. Sekalipun aku tidak mampu, tapi aku mau Tuhan beri aku kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu. Supaya aku bisa melepaskan pengampunan bagi orang ini. Ketika saya menghampiri tahta kasih karunia, saya menemukan kasih karunia itu. Dan rahmat Tuhan turun atas hidup saya. Dan dengan bercucuran air mata, saya menyebutkan nama orang itu. Dan berkata, Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan. Dan itu tidak mudah saudara. Tapi kasih karunia memampukan saya. Kasih karunia memberi saya kekuatan untuk melakukan firman. Dan sejak saya lepaskan pengampunan, hati saya plong. Dan Tuhan mulai bukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Berkat Tuhan mulai mengalir dalam kehidupan kami. Waktu kita taat melakukan firman Tuhan. Oleh kasih karunia, hari ini anak muda. Apa yang sedang membuat engkau jauh dari Tuhan? Mungkin hari ini engkau berkata, aku ada dosa. Aku seorang homoseksual yang gak bisa keluar, gak mampu. Siapa bilang gak bisa? Sekarang ini mulai terang-terangan. Banyak homoseksual datang ke gereja dengan pasangannya. Saya lihat mulai berani mereka. Di Jakarta ada satu gereja yang sudah menyatakan akan memberkati pasangan sejenis. Dengar baik-baik saudara, Tuhan gak pernah ciptakan tulang lunak. Nggak ada boti, Tuhan gak pernah ciptakan boti. Ya, semua itu timbul karena akibat dosa. Jangan kau bermain-main dengan dosa. Saya selalu bilang begini, saya enggak pernah lihat kucing jantan naksir sama kucing jantan tuh enggak pernah terjadi. Saudara pernah lihat ada kucing jantan, lihat kucing jantan terus gini, meow. Enggak ada. Kau enggak pernah lihat kan anjing jantan ketemu anjing jantan terus au. Pernah anjing jantan memperkosa anjing jantan?
Maaf ya, binatang saja tahu kodratnya bahwa yang jantan itu kawinnya sama betina. Kenapa ada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi mereka nggak tahu kodratnya? Ini sesuatu yang salah. Dan engkau jangan bilang, aku nggak bisa. Hari ini kalau engkau mau hampiri tahta kasih karunia Tuhan itu. Dan bilang, Tuhan aku mau dibenarkan. Ubah aku Tuhan dengan kekuatan-Mu. Dan ketika engkau bertemu dengan rahmat Tuhan, engkau menemukan kasih karunia itu. Alkitab dengan jelas berkata, maka saudara, ketika engkau hampiri tahta kasih karunia, supaya engkau menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin. Kenapa kita nggak mengalami itu? Karena kita nggak suka menghampiri tahta kasih karunia. Engkau kurang penyerahan, engkau nggak cari kasih karunia itu. Banyak orang tidak mengerti kebenaran ini. Mereka pikir yang penting aku sudah percaya, aku percaya aja. No, Tuhan memberikan bagi kita kasih karunia demi kasih karunia. Kalau ada di antara engkau anak muda, ada seorang ani-ani yang juga konseling sama saya. Bu, saya mau konseling sama Bu Dewi. Kenapa? Saya ini peliharaan. Saya sih agak kaget ya, biasanya yang dipelihara kucing atau anjing. Kenapa ada perempuan dipelihara? Saya sering dengar khotbah ibu. Setiap kali dengar khotbah ibu saya tertampar, Bu. Oh, kalau kurang tertampar nanti saya tendang. Kalau kau tidak bertobat dengar khotbah saya. Terus, jadi begini, ibu harus dengar alasan saya. Kenapa saya jadi peliharaan, Bu? Karena saya ini menopang ekonomi keluarga. Sejak saya jadi simpenannya, Om ini, sebut saja Om Agus, Om Bambang, Om Joko, Om Joni, maaf kalau ada kesamaan nama. Karena ini hanya rekayasa. Tapi siapa tahu benar. Sejak saya dapat duit, saya bisa bangunin mama saya rumah di kampung. Saya bahkan bisa kuliahin kakak saya. Kami miskin, Bu. Tapi saya dapat Om ini, sugar daddy. Tunggu kau Om, kalau sudah tua, kau kena diabetes, kau jadi daddy sugar. Bapak-bapak diabetes. Ya. Saya bilang begini, jangan engkau memakai alasan kemanusiaan untuk melegalkan dosamu. Engkau sedang menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Kau bertobat, serahkan hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia itu. Waktu kau dapat rahmat Tuhan, ada begitu banyak cara Tuhan untuk memberkati hidupmu. Sekarang om-om ini juga banyak, saudara. Ya, kalau ketemu, saya ketemu jemaat Misbah Doa, Om sama siapa nih? Ponaan, Bu. Tapi saya lihat-lihat kok beda ya ponaannya. Ya, ketemu siapa? Sepupu, Bu. Sepupu berapa kali? Berkali-kali. Ya, sepupu lain kali. Oh. Hati-hati om-om ya, bertobat ya om-om. Udah mau kiamat. Ini sudah penghujung tahun 2025. Hati-hati aja, kau nggak tahu kapan malaikat datang gunting itu urat di jantungmu. Kau lagi bersinah, mati. Sekarang ini banyak aneh-aneh. Sekarang kemarin dosen muda meninggal. Jantungnya putus. Karena habis melakukan aktivitas berat di hotel. Hati-hati, memang ini sekarang banyak. Ditemukan jenazah di Lakban. Ternyata sudah 24 kali check-in hotel. Setan hari-hari ini sedang mengambil nyawa-nyawa orang-orang yang suka check-in check-out hotel.
kecuali saya dan suami saya. Karena kami ini hamba Tuhan, check in, check out hotel itu karena pelayanan. Tapi ini yang lain-lain ini, hati-hati kau, istrimu tidak tahu. Mati di lakban, setelah diselidiki, didalami kasusnya ternyata sudah 24 kali check in, check out dengan seorang perempuan. Ya, ada polisi yang pelihara dosen itu. Ya, istrinya enggak tahu, kebongkarnya. Wih, heboh masuk koran. Kau permalukan anak-anakmu, kau permalukan istrimu, kau permalukan nama Tuhan. Saya selalu ingetin nih, bapak-bapak, hati-hati kau yang suka-suka check in ya. Pak, kita nggak usah cari masalah Pak, sudah banyak masalah dalam hidup kita ini Pak, benar enggak? Hiduplah lurus-lurus saja, lakukan firman Tuhan saja. Ya, supaya hidup kita ini berbahagia. Cari perkenanan Tuhan, kejar kasih karunia. Nggak usah aneh-aneh, karena sekarang ini untuk bisa bertahan saja dalam rumah tangga yang tidak selingkuh pun membutuhkan kasih karunia loh. Iya apa iya? Pergumulannya pada berat semua ya, kok iya? Kita ini menghadapi keluarga kita yang biasa-biasa aja ini, tidak berantem aja udah puji Tuhan haleluya 12 kali toh. Karena tiap hari ini banyak hal yang bisa bikin kita ini berantem. Ya. Contoh suami tanya gunting aja ya, mah gunting di mana? Itu bisa bikin berantem, bisa cerai loh. Karena ibu-ibu ini juga kebangetan. Kadang-kadang suaminya cuma tanya, mah gunting di mana? Istrinya tahu, tadi itu suaminya pakai gunting. Tapi dia tanya lagi ke istrinya, bapak-bapak ini juga kan kebangetan. Mah gunting di mana? Istrinya jawab apa? Tiap hari, tiap jam, tiap menit itu yang kau tanya-tanya terus. Padahal tadi kau yang pakai itu gunting. Coba kalau memang tidak tahu, jawab aja tidak tahu. Nggak usah kau tambahi dengan kata-kata yang bikin suamimu kehilangan damai. Amin bapak-bapak. Wih. Bapak-bapaknya kencang, amin. Makanya satu kali ada istri tanya suaminya gini, Pak, kalau aku mati duluan, terus kau kawin lagi, ini umpama ya, aku mati kau kawin lagi, terus istri barumu itu juga mati. Besok kalau kita masuk surga, kau pilih dia atau saya di surga? Abis nggak ini bapak-bapak tanyain begini? Bapaknya nggak jawab, cepat kau jawab, kau pilih saya atau dia nanti di surga? Suaminya bilang, saya pilih masuk neraka mah. Stres dia pikir mau hidup di surga ketemu perempuan begini lagi dua, astaga, pilih masuk neraka. Saudara, kita butuh kasih karunia. Yang terakhir, ini pemain musiknya sudah maju-maju ke sini jalan-jalan mereka. Sudah mengintimidasi. Untuk apa kasih karunia itu Tuhan berikan buat kita saudara? Baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 10 dan 11. Tetapi apa? Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Untuk apa kasih karunia itu Tuhan berikan buat kita? Untuk menyelamatkan, memampukan kita. Jangan pernah kita menyia-nyiakan. Rasul Paulus bilang, aku tidak menyia-nyiakan, justru sebaliknya aku bekerja melayani Tuhan itu lebih daripada mereka semua. Gak apa-apa pemain musik maju aja. Ya, saudara, ketika engkau sudah menerima kasih karunia itu, terus engkau hidup cuma untuk dirimu sendiri, tolong dipikir dan dipertimbangkan. Kalau kita mati satu saat nanti, maju aja pemain musik, mana nih tadi pemain musik ya? Mereka sudah terintimidasi, gantian sama saya. Saudara, kalau kita mati satu saat nanti, apa yang bisa kita persembahkan sama Tuhan? Apa yang kita bisa bawa sama Tuhan? Rasul Paulus bilang, aku bekerja lebih giat daripada mereka semua. Ketika saya pertama kali bertobat,
Saya tuh tidak pengen jadi pembicara, jadi pengkhotbah, itu enggak ada di otak saya, enggak ada di benak saya. Ketika saya pertama kali bertobat, saya baca firman, firman itu memerdekakan saya. Saya datang ke gereja, saya bilang sama orang gereja, saya boleh ikut pelayanan enggak? Oh, mau pelayanan apa? Saya mau jadi pendoa. Pelayanan pertama saya, saudara, saya menjadi pendoa syafaat di belakang mimbar. Setiap kali ada ibadah 2 jam, saya berdoa 2 jam di belakang mimbar. Tidak pernah ada orang melihat saya. Selama ibadah itu saya berdoa 2 jam. Tuhan, biar hadirat-Mu turun lawat setiap umat-Mu. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya tahu saya sudah diberi kasih karunia dalam hidup ini. Saya yang harusnya mati karena dosa. Tahun 95 saya mau bunuh diri karena saya hidup tidak mengenal Tuhan Yesus dan saya hidup melakukan dosa karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, dan saya jatuh dalam dosa dan banyak kepahitan di hati karena papi saya galak, saya dipukulin tiap hari, saudara. Akhirnya saya pikir mati aja itu yang paling enak, saya mau bunuh diri pada waktu itu. Ada sebuah pertanyaan di hati saya, kenapa Tuhan tuh menciptakan saya di dunia ini? Kenapa Tuhan tuh kurang kerjaan? Saya nggak pernah minta lahir. Kenapa Tuhan lahirkan saya di dunia? Ada di sini yang pernah punya pertanyaan seperti itu dalam hidupmu? Nggak ada? Luar biasa nih orang-orang di sungai, lihat ini ya. Semua sudah sempurna imannya ya. Bersyukur karena saudara mengenal Tuhan Yesus. Tapi di luar sana banyak orang yang gak kenal Tuhan, mereka gak tahu arti hidupnya apa. Dan saya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau ciptakan saya ke dunia? Kenapa Kau kurang kerjaan? Kenapa Kau lahirkan saya? Ya, kalau orang berkata bahwa hidup ini adalah pilihan, maka saya mau bilang ada hal yang kita gak pernah bisa pilih di hidup ini. Yang pertama lahir, yang kedua mati. Amin. Kita gak pernah bisa memilih lahir di mana, di keluarga kayak apa. Kita nggak pernah bisa memilih terlahir dengan bentuk muka kayak apa, ya toh, iya. Kalau kita bisa pilih kan, aduh kalau bisa saya kayak Luna Maya lah ya. Tapi kan kita nggak bisa memilih. Kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita ada di sini. Kau mau keluargamu atau tidak mau, kau ada di keluarga itu, dan itu namanya takdir Tuhan. Yang kedua, yang kita nggak pernah bisa pilih di hidup ini, mati. Kita nggak pernah tahu tanggal mati kita berapa. Kapan kita mati? Umur berapa? Atau ada di sini yang tahu tanggal matinya kapan? Ada? Tolong angkat tangan supaya kita doakan bareng-bareng. Ya, kita nggak pernah bisa memilih kita mati kapan. Ya, dengan cara apa kita mati, nggak ada yang pernah bisa tahu. Ya, karena itu adalah takdir Tuhan. Jadi hari ini daripada kau mengutuki hidupmu, lebih baik kau belajar mensyukuri hidup itu. Dan saya percaya setiap orang yang terlahir ke dunia ini pasti ada rencana Tuhan. Waktu itu saya tidak tahu rencana Tuhan. Saya tidak mengenal Tuhan. Saya berpikir kenapa saya lahir di dunia, kenapa. Lalu iblis datang dan berkata, mati aja, bunuh diri aja, hidupmu udah hancur, masa depanmu hancur. Ya. Dan ketika itu saya mendengar perkataan iblis, saudara. Saya pikir ya mati lebih bagus lah. Tapi satu saat saya di kamar menangis, saya bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu Tuhan itu siapa. Saya punya agama, tapi saya nggak kenal Tuhan. Siapapun engkau yang sudah menciptakan aku di dunia ini, sebelum saya mati, saya pengen ketemu Tuhan. Kalau engkau ada, engkau hidup, kau sanggup kan tunjukkan dirimu kepada saya? Sebelum saya mati bunuh diri, saya tahu saya pasti masuk neraka. Tapi saya cuma minta Tuhan yang sudah menciptakan saya, Tuhan yang benar-benar Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya. Saya yakin kalau semua orang mau bunuh diri minta ketemu Tuhan, pasti tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubahkan hidup kita. Dan saya bersyukur Tuhan datangi saya secara pribadi. Ya, hampir 1 jam saya nangis di kamar saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, dari mulut saya terus memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Dan Alkitab berkata,
Tidak ada seorang pun bisa menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan malam itu saya dijamah Roh Kudus. Apa yang terjadi? Tidak ada pikiran mati, nggak ada pikiran bunuh diri. Yang ada di otak saya cuma saya pengen kenal Tuhan Yesus. Lalu saya ke gereja diam-diam, ya. Saya cari gereja sembunyi-sembunyi, saya pergi ke gereja. Dan saya mulai bertumbuh, saya bawa Alkitab pulang ke rumah, saya baca Alkitab. Setiap hari 6 sampai 7 jam saya baca Alkitab. Di dalam kamar, kadang di toilet, karena saya takut ketahuan orang tua saya. Ya, di sini siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ambil sepeda di belakang. Dapat hadiah sepeda ya, nggak tahu sepedanya siapa itu, ambil saja di belakang sana. Ya. Dan saya kadang bingung, orang Kristen tuh hidup nggak pernah baca Alkitab, terus bagaimana kau tahu tujuan hidupmu? Lalu saya mulai baca Alkitab dan firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan. Ya, makin saya baca, saya makin diubahkan. Akhirnya tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan. Saya ngaku sama papi saya. Dan apa yang saya dapatkan, saya diusir dari rumah. Tadinya saya mau dibunuh, tapi nggak jadi dibunuh. Akhirnya saya diusir dari rumah. Papi saya bilang, kalau kamu memang mau terima Yesus, jadi Kristen, silakan kamu pergi dari rumah, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan berteman sama orang Kristen. Apalagi kamu pacaran sama laki-laki Kristen. Kalau kamu sampai menikah dengan laki-laki Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Itu yang ditanamkan di otak saya sejak saya kecil. Makanya saya nggak berani pacaran sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng itu cowok-cowok Kristen. Nggak usah tepuk tangan, makan puji kau. Ya, cowok-cowok Kristen tuh ganteng yang bertobat. Yang nggak bertobat mirip setan juga. Dan akhirnya saudara, ya saya diusir dari keluarga saya. Hari-hari itu hari-hari yang menegangkan. Beberapa bulan saya sempat dipaksa papi saya untuk kembali, tapi itu yang Rasul Paulus katakan, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak ada satu pun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu aniaya, kelaparan, ketelanjangan, tidak ada satu pun yang bisa pisahkan kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus. Pertanyaannya, orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus itu bagaimana, Bu? Itu belum ketemu Tuhan Yesus. Makanya mereka gampang tinggalin Tuhan Yesus, karena belum ketemu Tuhan Yesus. Ya, namanya belum terdaftar di sorga itu, masih Kristen ilegal. Ya, jangan ada di sini saudara yang Kristen ilegal loh. Ya, tidak sah engkau. Akhirnya saya tinggalkan keluarga tahun 96. Saya keluar dari rumah. Saya nggak tahu mau kemana. Saya cuma menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Dari Kota Poso, saya baru lulus SMA itu. Dari Kota Poso saya tinggalkan, saya pergi ke Kota Palu, 7 jam perjalanan naik bus. Ya, dan disitulah saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya nggak ketemu Tuhan Yesus, maka saya tidak ada di depan saudara malam hari ini. Tidak ada seorang Debbie Basir yang belum kenal saya. Pelayanan saya ada di YouTube, channel saya Debbie Basir, tolong subscribe. Jangan lupa like dan share. Ya, supaya saudara mendengarkan firman Tuhan ya. Lalu saya menerima Tuhan dan saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, dan ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya bilang begini, Tuhan kok terlambat saya kenal Tuhan. Karena ternyata hidup yang paling indah itu ketika kita menerima Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, waktu itu saya merasa saya terlambat kenal Tuhan Yesus. Ya, kenapa terlambat Tuhan? Tapi memang tidak ada pernah kata terlambat. Ya, dan saya merasa ikut Tuhan tuh indah banget, luar biasa. Lalu saya di Kota Palu tinggal di kos-kosan. Untuk bisa numpang gratis di situ, saya cuci baju anak kos, nyapu, nyetrika, masak, saya jadi pembantu. Itu hal yang saya tidak pernah lakukan di rumah saya, karena di rumah saya banyak pembantu. Tapi ketika terima Tuhan Yesus, saya jadi pembantu. Ikut Yesus itu tidak enak. Menurut saudara ikut Yesus enak atau tidak? Yang bilang enak angkat tangan.
Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Ini kayaknya jemaatnya bingung semua ini ya. Ikut Yesus itu tidak enak kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman. Kenapa nggak enak? Karena kita harus mengalahkan kedagingan. Nggak enak saudara. Ya, tapi ketika kita memilih sungguh-sungguh ikut Tuhan, Alkitab berkata ada upah yang menantimu. Amin. Karena barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada upah saudara. Upahnya di mana Bu? Di sorga? Kelamaan kalau cuma di sorga. Di bumi juga. Tuhan pengen memberkati hidupmu, amin. Supaya engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah hari ini ya, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema menyerahkan hidup ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita buka bersama Yesaya pasal yang ke-37 saudara. Yesaya 37 mulai ayat yang pertama. Ini cerita tentang bagaimana ya ketika Yesaya 38 ya. Yesaya 38, Hizkia sakit dan disembuhkan. Bagaimana ketika Hizkia ya dipakai Tuhan dan dia bernegosiasi sama Tuhan tentang umur hidupnya. Firman Tuhan berkata demikian, saya baca ayat 1 saudara 2. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ayat 2. Ayat 3 berkata demikian, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan ayat 7 berkata, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ayat 9 berkata di sana, karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-11, aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ayat 12. Ayat yang ke-13. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Ya, dikatakan di sana, bayangkan dia berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. 14. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku.
Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ayat 19 berkata, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. 20. 21 sama-sama. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambillah sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Sebelum itu dikatakan di sana Hizkia, sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Sampai di situ saja. Saudara, kita melihat dari ayat ini kisahnya Hizkia. Dikatakan pada hari itu juga Hizkia jatuh sakit, ya. Kenapa dia sakit? Ternyata karena sebuah pergumulan yang berat ketika pada waktu itu Sanherib Raja Asyur ingin menyerang kerajaannya. Orang itu biasanya jatuh sakit kalau dia punya pergumulan, ya. Kalau kita punya pergumulan lalu kita ingat-ingat pergumulan itu, karena ketika orang membawa kabar kepada Hizkia bahwa dia akan diserang kerajaannya, Hizkia menjadi sangat ketakutan dan dia mengoyakkan pakaiannya, saudara. Ya, dia ketakutan dan dia sempat berkata begini, Tuhan, mungkin ini sudah waktunya engkau menjatuhkan kami ini dalam murka-Mu dan engkau tidak mau menolong kami. Semua kata-kata negatif Hizkia katakan di hadapan Tuhan. Dia sempat meragukan Tuhan, ya. Lalu akhirnya orang membawa surat kepadanya. Akhirnya Hizkia mengambil satu tindakan profetik. Dia berdoa, dia gelar surat itu di hadapan Tuhan. Lalu dia berdoa. Dan akhirnya sesudah itu Alkitab berkata dia jatuh sakit. Kalau punya pergumulan tidak usah terlalu dipikir, amin. Ya, saya itu dulu, saudara, saya ini dulu orangnya baper, ya. Kalau saya dengar sesuatu atau ada pergumulan sesuatu, saya itu kadang nggak bisa tidur. Ya, lalu suami saya bilang begini, apa yang kau pikir, Kak? Ya, masalah itu ndak usah dipikir. Suami saya tuh kalau ngomong gini, selehno pikiranmu ki selehno. Dia suruh pikir, maksudnya orang Jawa bilang apa selehno itu taruh aja pikiranmu itu, ndak usah dipikir. Kadang saya bertanya sama dia, taruh di mana saya pikiran ini? Aku ya pengen naruh, tapi naruh di mana? Ya kalau bisa ndak aku pikir ya aku juga maunya ndak tak pikir. Makanya kalau datang ke dokter, sakit apa? Saya suka pusing, Dok. Dokter bilang kalau memang suka terusin aja. Itu, ya, suka kok, ya, suka pusing itu manusiawi, saudara, ya, manusiawi, ya. Jangan dibawa pikiran. Ya saya ini ndak bawa pikiran ini, tapi dia ikut terus. Padahal saya ndak mau bawa loh, tapi dia ikut. Kita kalau ada masalah kan kita pikir, toh. Lalu jadi berat, ya. Coba saudara perhatikan, kalau kita nih banyak pikiran, stres, maka hormon stres itu naik loh, kortisol naik dalam diri kita. Kalau kortisolnya naik, darah kita mengental jadi hitam. Makanya sakit kepala, jantung deg-degan, ya itu tanda-tanda orang stres. Sulit tersenyum. Coba lihat kanan kirimu yang gak senyum itu stres dia tuh. Ya, orang stres itu susah tersenyum, saudara, karena saking beratnya. Ya, dua saja kalau nggak susah senyum terus. Nah itu orang stres itu, ya senyum gitu ya, nggak ada alasan juga senyum dia. Itu udah stresnya tingkat tinggi. Lalu Alkitab berkata akhirnya Hizkia jatuh sakit. Ketika hari itu dia jatuh sakit, ya, dan Tuhan tuh berfirman lewat Nabi Yesaya.
Ya tadi kita lihat saudara, dikatakan pada hari itu akhirnya Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya kepada dia dan berkata, Tuhan suruh ya bilang kepadanya, beginilah firman Tuhan. Kata Nabi Yesaya, ya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh. Ini juga Nabi terlalu belak-belakan saudara. Orang kalau orang sakit tuh boyo dikasih penghiburan toh. Ya coba saudara sakit, terus tiba-tiba Pak Gembala datang. Ya Pak Gembala ya, terus Pak Gembala orang sakit jemaatnya, terus Pak Gembala bilang, sampaikan pesan terakhirmu. Pasti kepahitan nih jemaat ini semua pasti. Ya ini Pak Gembala bukannya menghibur, malah ngomong itu gembala apa begitu, gembala sapi. Nih jemaat ini mulutnya begitu setajam silet. Ya. Tapi ini Yesaya dia benar-benar nabi, disuruh Tuhan ngomong. Bayangkan loh, ndak ada pakai basa-basi. Sampaikan pesan terakhirmu karena Tuhan berkata kau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kalau Tuhan sudah berkata begitu, bisa diralat nggak? Siapa yang bisa meralat? Hanya Tuhan, karena dia berdaulat. Ya. Dan akhirnya ketika Hizkia mendengar itu, ayat 2 tadi dibilang, waktu Hizkia mendengar itu dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Saat itu juga apa doa Hizkia yang membuat Tuhan menjawab dan membatalkan keputusan Tuhan bahwa dia akan mati? Hizkia bilang begini saudara, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia mencoba mengingatkan Tuhan tentang kehidupannya selama ini, bagaimana dia hidup mengikuti Tuhan. Dia bilang, ingat Tuhan, aku selama ini hidup dengan setia di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tulus hati aku ikut Engkau. Banyak orang Kristen setia, banyak saudara. Saya ini Bu, dari kecil saya ini ikut Tuhan. Hidup saya ini di gereja Bu. Bapak umur berapa sekarang? 95. Setia dia. Setia ke gereja. Banyak orang Kristen setia. Tapi yang kedua ini belum tentu banyak. Tulus hati. Ikut Tuhan dengan tulus hati itu tidak gampang saudara. Artinya apa? Kita nggak ada neko-neko, nggak main judi dengan Tuhan. Orang Kristen tuh banyak sama Tuhan main judi. Aku mau melayani Tuhan asal Tuhan berkati dulu saya. Saya mau bayar perpuluhan asal Tuhan harus memberkati saya dulu. Ya, kita nih kadang ikut Tuhan tuh enggak tulus. Ya, ada enggak usah begitu. Kadang jemaat tuh datang ke gereja lihat Pak Gembala enggak senyum. Ada yang tersinggung, enggak bakal saya injak tuh gereja. Kenapa? Itu gembala enggak senyum. Dia enggak tahu Bapak Gembala besok jatuh tempo. Bukannya ditolong, malah dihakimi. Banyak jemaat begitu saudara. Ya harusnya kalau Bapak Gembala tidak senyum, datangilah Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Bu, kenapa Bu? Ada masalah apa? Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan kau samakan dengan pisau belati. Ya kadang-kadang jemaat tuh menuntut hamba Tuhan tuh sempurna. Sedikit aja. Loh saya itu loh di bandara saudara. Ada orang, halo Bu Debi, shalom. Saya salaman loh, shalom, shalom. Iya Pak, saya buru-buru ya. Pendeta kok sombong. Lah maaf, saya enggak kenal kau. Kan saya shalom sudah salaman kan cukup toh ya. Terus maunya kayak apa? Kadang-kadang kita ini juga tidak mengerti saudara. Ya. Mari kita tuh mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Jangan lihat, wah itu
kok gembala begini, kok pelayan Tuhan begini, kok begini, lalu kita tersandung, lalu kita nggak mau ke gereja, kita marah, kita nggak mau pelayanan. Seringkali kita ini sama Tuhan tuh apa ya, main-main, kita nggak tulus sama Tuhan. Ya coba kalau Tuhan juga begitu sama kita, ya tak stop ya, napasmu 5 menit saja. Ya, ndak dikasih napas kita bisa ndak saudara kita hidup. Mari kita ikut Tuhan itu tulus saudara. Ya apapun Tuhan yang kau minta dariku Tuhan, aku mau belajar untuk mengiring engkau dengan segenap hatiku. Waktu saya diusir dari rumah saudara, saya nggak bawa apa-apa. Bahkan papi saya bilang, kamu keluar dari rumah jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesusmu kasih makan kamu pakai apa. Nggak gampang loh saudara. Nggak bawa ijazah, saya mau cari kerja apa? Ya, mau melamar jadi cleaning service aja harus ada ijazah. Ya, entah SD atau TK atau SMP, saya benar-benar semua nggak ada yang bisa saya bawa. Saya keluar dari rumah ikut Tuhan, nggak ada apa-apanya. Secara manusia, orang tidak punya ijazah mau jadi apa? Jadi gelandangan, kalau nggak jadi pembantu saja kan. Nggak ada yang bisa menerima kita tanpa ijazah. Sekarang anak-anak muda itu berlomba-lomba cari ijazah. Ya, kejar S1, S2, S3, S21, S24, Samsung sekarang S berapa? Ya, udah mau menyamai Samsung saudara. Ya, karena dia pikir itu yang bisa membuat dia bahagia. Kau salah. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Saya bisa ada hari ini sebagaimana saya ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Ya, mari kasih Tuhan dengan segenap hati, walaupun doamu belum dijawab, walaupun pergumulanmu belum dijawab. Berapa banyak di sini yang merasa doanya belum dijawab? Angkat tangan. Ya banyak yang doanya belum dijawab. Ya, tapi tetaplah setia. Makanya doa juga enggak usah terlalu minta yang aneh-aneh sama Tuhan. Ya. Tuhan minta kendaraan roda 2. Dikasih roda 2, minta roda 3. Ya bikin bingung loh saudara. Kasih roda 3 minta roda 4. Roda 4 dikasih minta roda 6. Ya, semua diminta saudara sama Tuhan. Enggak usah, saya nih ikut Tuhan, saya enggak pernah doa minta sesuatu sama Tuhan, enggak pernah. Enggak pernah. Bahkan ketika kami susah dulu, suami saya gini, "Say, berdoa minta rumah, Say. Karena doamu tuh selalu dijawab Tuhan. Minta sama Tuhan rumah." Saya bilang sama suami saya enggak mau minta apa-apa sama Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan lihat hidup kita ini berkenan, maka Tuhan pasti akan memberikan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, jangan gagal fokus, bikin hati kita tidak tulus. Ya, minta sama Tuhan, minta rumah, minta ini, minta ya lewati mobilnya orang ditumpang tangan dalam nama Yesus. Mobilnya Pak Gembala ditumpang tangan dalam nama Yesus. Ya, Pak Gembala Tengking, darah Yesus tolak. Orang Kristen ini kadang aneh-aneh saudara ya doanya. Mari ikut Tuhan dengan tulus hati. Sebab Tuhan tahu apa yang pantas untuk kita terima di hidup ini. Tuhan yang paling tahu. Dia tuh gak pernah kurang cara, dan Dia Tuhan itu yang kapan engkau diberkati, kapan engkau bisa. Ya saya gak pernah berdoa minta rumah. Ya sekarang puji Tuhan saya punya beberapa rumah. Semua karena anugerah Tuhan. Gak pernah saya minta loh, tapi Tuhan kasih. Saya gak pernah minta ini itu ya, bahkan dulu ketika saya lihat banyak anak-anak muda sini yang belum menikah. Saya dulu ketika percaya Yesus, saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Saya bilang, Tuhan, saya gak mau menikah. Saya tak sama Tuhan saja sudah cukup. Bahkan saya gak pernah berdoa minta jodoh. Saya sama Tuhan sudah cukup, saya gak mau nikah Tuhan. Satu saat saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kayaknya keberatan ya saya ngomong gitu.
Lalu ketika saya dengar gitu, saya mulai berdoa, Tuhan, saya serahkan jodohku ke dalam tangan Tuhan. Bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Anak-anak muda, kau jangan menikah untuk memuaskan keinginan dagingmu. Berdoa bilang, Tuhan, aku menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Anak muda sekarang banyak gagal fokus. Ya, karena tontonannya lihat Luna Maya nikah sama Maxim. Akhirnya dia cari Grab. Itu kan Maxim, toh? Ya, jadi dia terpacu, kepengen juga seperti itu. Ya, kita ini terlalu banyak lihat hal-hal yang sampai akhirnya pengennya punya suami kaya raya. Lalu kau bilang selain donatur dilarang mengatur. Ya, padahal donatur kita itu Tuhan Yesus. Ya, lalu akhirnya banyak anak-anak muda ini akhirnya salah langkah. Ya, mulai masuk dalam dunia kenajisan. Ya, sampai akhirnya rela saudara melakukan segala cara. Ani-ani no simpanan. Awas kau bilang, yes saya baptis ulang kau. Saya rendam 15 menit kau. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Ya, jangan macam-macam ya untuk memperoleh dunia. Ikut Tuhan itu tulus saudara. Hizkia bilang, ingat Tuhan, aku ini hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Ya, jangan ke gereja punya macam-macam. Dulu saya ketika saya bergumul sama Tuhan, waktu papi saya kasih saya kesempatan untuk pikir baik-baik, kamu kembali ke agamamu atau kamu mau ikut Tuhan Yesus. Pikir baik-baik karena resikonya berat. Saya ingat sepupu saya juga, dia dari seberang, dia terima Yesus. Waktu itu papinya marah besar saudara. Lalu dia bergumul sama Tuhan. Dia doa puasa 3 hari. Tuhan jamah hati papinya. Papinya bilang gini, sini kamu benar-benar mau ikut Yesus, mau jadi Kristen? Dia bilang iya. Ya udah, kalau kamu benar-benar menentukan pilihan bahwa kamu jadi Kristen, satu syaratnya kata papinya. Dia bilang apa pap? Kalau kamu sudah Kristen, jangan pernah pindah lagi ke agamamu. Cari suami Kristen, menikah jadi orang Kristen, sampai mati kau harus tetap Kristen, karena agama itu bukan main-main. Wow enggak? Wow saudara. Lalu dia ajarin saya, berdoa deh, puasa deh. Ini ayatnya. Saya tiru saudara, saya puasa, saya tiru juga ayatnya. Ya, hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Ya, saya bilang kalau dia ditolong maka saya juga. Saya puasa 1 hari, dia cuma 3 hari dijawab. Saya 3 bulan nggak dijawab. Saya udah doa, saya tengking saudara. Ya, sampai saya nyanyi sama Tuhan. Kalau dia ditolong maka ngancem ya. Nggak usah ngancem Tuhan, nggak usah. Karena cara Tuhan, jawaban Tuhan itu beda. Saya sudah 3 bulan tidak dijawab. Akhirnya satu saat dijawab, papi saya panggil saya, sini kamu nggak mau lagi balik ke agamamu? Enggak pap. Kenapa kamu bersikeras untuk tetap di Kristen? Karena aku udah mengalami Tuhan pap. Aku bukan Debbie yang dulu pap, aku nih sekarang Debbie yang baru. Oke, kalau kamu memang mau jadi Kristen, nggak mau balik lagi ke agamamu, angkat kaki dari rumah ini. Dan jangan anggap kamu punya keluarga. Jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Lah sepupu saya enggak gitu. Cuma 2-3 hari berdoa puasa. Oke, kamu mau jadi Kristen sana. Nikah sama orang Kristen. Jangan pindah-pindah lagi. Mati pun tetap Kristen. Dikubur secara Kristen. Saya bilang, kenapa beda Tuhan? Kan Tuhan bisa nggak kasih sama dengan dia? Bisa. Tapi ternyata saudara, ingat firman Tuhan berkata, Tuhan itu setia dan
adil. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Karena Tuhan tahu saya mampu, makanya ujiannya beda. Semakin berat prosesmu, maka bersyukurlah, karena akan semakin besar kemuliaan yang akan engkau terima. Jangan jadi anak-anak gampang. Ujian matematika kelas 4 SD sama ujian matematika kelas 6 SD itu beda. Karena Tuhan tahu kau sanggup, level imanmu segini, makanya Tuhan izinkan. Makanya kalau hari ini kau sedang mengalami pergumulan yang berat, bilang, Tuhan, aku bersyukur Tuhan, karena aku tahu Engkau setia dan adil dan aku mampu melewati ini. Amin, saudara. Makanya Hizkia tadi bilang di ayat yang keberapa tadi, 18 apa berapa, dia bilang, ya, karena yang pahit itu baik bagi jiwaku. Coba cariin multimedia tadi ayat yang keberapa itu yang pahit, ya, ada dia bilang di situ. Ya, Hizkia berkata begini, aku bersyukur Tuhan, ya. Dia bilang sebab yang pahit itu, ya, Tuhan izinkan itu baik bagi jiwaku, ya. Ayat 17, baca bersama. Ayat 17, saudara. 1, 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Jadi penderitaan yang pahit itu akan menjadi keselamatan bagi kita. Jangan benci dengan penderitaan. Seringkali penderitaan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, yang pahit-pahit itu memang tidak enak, tapi sehat. Makan daun pepaya enak enggak? Enggak enak. Pahit enggak? Pahit. Tapi itu yang sehat. Minum kopi pahit sama kopi manis, lebih sehat mana? Pahit kan? Itu yang sehat. Yang manis itu udah kecampur gula, nah itu yang bikin penyakit. Tapi manusia itu tidak suka yang pahit. Tapi ayat ini berkata penderitaan yang pahit akan menjadi keselamatan. Siapa yang mau mengalami yang pahit? Ampuni mereka Tuhan. Saya ini sudah khotbah tapi mereka tidak mau mengalami yang pahit, ya. Saudara, kalau engkau semakin dibentuk Tuhan, semakin berat, itu imanmu akan semakin luar biasa loh. Karena tentara itu beda, tentara yang makan daging sama yang makan mie instan tuh beda. Ya, yang makan daging itu kalau nyanyi kan latihan dari Sabang sampai Merauke. Yang makan mie instan dari Sabang sampai Merauke. Itu beda, saudara, memang beda. Jadi saudara mau menjadi Kristen yang mana? Jangan mau yang manis terus, amin. Ya, kita ini orang-orang yang siap menderita dengan tulus hati Tuhan. Aku mau tetap berkata, Yesus, sekali Yesus, aku tetap percaya Yesus, apapun penderitaanku, karena Yesus itu yang terbaik. Engkau keselamatan bagi jiwa kami, amin, saudara. Ya, tulus hati, saudara, ikut Tuhan tuh tulus hati, pasti akan ada upah. Dan dikatakan, saudara, tadi ayat yang kedua, kita kembali apa yang Hizkia bilang, aku ini telah hidup dengan tulus hati kepada Tuhan, ya. Ayat yang ketiga tadi dia bilang, ya, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Apakah kita selama ini hidup melakukan yang baik di mata Tuhan atau di mata kita, saudara? Apa yang baik di mata Tuhan? Ya, contoh, Tuhan berkata, kamu jangan punya musuh. Kalau ada musuh berdamai. Itu yang baik. Tapi kita orang Kristen sukanya musuhan. Siapa yang sama saudara iparnya musuhan? Angkat tangan. Tolong siapkan kolam baptisan, Pak. Ya, orang Kristen ini, mereka duduk di gereja tiap hari, Minggu duduk di gereja, tapi pulang itu ada yang kepahitan sama ipar, enggak bicara. Ada. Jangan gini-gini kau. Ya. Apakah itu baik di mata Tuhan? Tuhan bilang, berdamailah dengan semua orang.
Jangan kau punya musuh di hidupmu, karena itu tidak berkenan sama Tuhan. Tuhan bilang, siapapun yang tidak mengampuni saudaranya, engkau adalah pembunuh manusia. Doamu tidak didengar sama Tuhan. Karena apabila engkau mengampuni dosa saudaramu, maka Bapamu yang di surga juga mengampuni dosamu. Tapi apabila kau tidak mengampuni saudaramu, maka engkau sedang mengunci pintu pengampunan Tuhan atas hidupmu. Jangan kau duduk di gereja, tapi kau tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Anak-anak muda, apa yang baik di mata Tuhan bagi hidupmu? Jangan berzina. Jangan kau terikat dengan film porno. Itu yang baik di mata Tuhan. Jaga kekudusan hidupmu. Ya, tapi berapa banyak engkau yang melakukan tidak yang baik di mata Tuhan? Berapa banyak kita ini melanggar firman Tuhan, kita nggak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berkata banyaklah bersyukur, tapi kita tiap hari bersungut-sungut, apakah itu yang baik di mata Tuhan? Kalau hari ini kau berantem dengan mertuamu, ya Tuhan suruh kau berdamai, tapi kau bilang, saya itu kalau lihat mertua saya, rasa-rasanya saya mau beli itu tanaman lidah mertua, yang kayak pedang itu tajam. Ya, jangan saudara. Ya, dengan iparmu, ayo kita lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kenapa kita diberi firman Tuhan? Supaya kalau kita menuruti firman Tuhan itu hidup kita ini berbahagia. Jangan kau bikin jalan baru. Lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Supaya ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab. Karena Alkitab berkata, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan teriakan doamu, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, tetapi dosamu, kejahatanmu itu yang menghambat semua yang baik terjadi atas hidupmu. Ayo kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo buang semua dosa. Suami istri kalau berantem, ya berapa menit berantemnya? Atau berapa hari? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau kau berantem, ndak usah lama-lama, amin. Ada di sini yang 3 hari 3 malam tidak bicara kalau berantem dengan suaminya atau istrinya? Jangan angkat tangan, kita baptis beneran kau. Ya, 10 menit ini kalau yang begini nih. Seringkali kita tuh di gereja tuh pinter kalau nyanyi ya. Mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Itu kesukaanku. Malaikat bilang, pret. Keluar nih pret ini. Nih pret ini gak sembarangan keluar loh. Cuma kalau kebangetan saja. Iya enggak? Berapa banyak kali kita ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya dulu sama suami saya gitu kalau berantem saudara. Ya kita nih ya keras kepala juga kadang-kadang ya. Jadi kalau marah, saya nggak mau berdamai, suami saya juga enggak. Biasanya kalau sudah begitu, saya ngambek, saya tidur di luar di karpet, di ruang nonton TV. Nggak lama suami saya keluar, dia bilang, kamu aja di dalam, aku yang di luar. Dia bawa bantal, jadi karena dia suruh itu, saya pindah di dalam, dia yang di luar. Dalam hati saya, selamat digigit nyamuk kau di situ. Satu kali itu saya ini tertuduh sama khotbah saya sendiri. Kalau marahan gitu Roh Kudus gini, pengkhotbah. Kalau khotbah suruh jemaatnya hidup rukun. Padahal dia budaknya setan. Jadi saya tuh malu saudara. Jadi saya tuh berdoa satu kali, Roh Kudus bilang gini, pergi minta maaf. Ya. Jangan biarkan jiwamu tuh sakit loh. Kamu kalau marah lama-lama tuh kamu sakit jiwa loh. Jadi ternyata Pak Gembala banyak orang Kristen sakit jiwa itu. Duduk di gereja. Ya. Tapi mereka tidak merasa kalau mereka sakit jiwa. Kan dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu perasaanmu terganggu itu kau lagi sakit jiwa. Pikiranmu terganggu kau lagi sakit jiwa, tapi masih stadium awal.
Kalau sudah parah nggak diobati ya lari-lari di jalan itu. Ini benar saudara, banyak orang Kristen tuh sakit jiwa tapi duduk di gereja. Nah malam ini ada nggak yang lagi marahan suami istri? Sakit jiwa kau itu, ya. Tapi bisa duduk di gereja, bisa nyanyi nyembah Tuhan, bisa. Nah satu kali saudara, Roh Kudus bilang gini, pergi minta maaf sama suamimu. Jangan biarkan jiwamu itu dipengaruhi setan. Kalau ini sakit jiwa. Saya ngintip di luar begini. Kan dia yang salah, harusnya dia minta maaf. Nggak jadi, saya tidur lagi. Nggak bisa tidur saudara. Kalau hati itu nggak sejahtera itu, saya takut tidur. Kalau lagi marah sama suami, kenapa? Saya pikir kalau saya tidur terus saya mimpi ketemu kuntilanak, terus dicekik mati. Aduh lagi marahan, masuk neraka ini. Jadi saya tidur, saya berusaha mau tidur, saya mau tidur. Roh Kudus bilang, minta maaf, apa sih susahnya jiwamu itu loh, kendalikan jiwamu. Saya mau keluar, saya lihat, enggak mau Saya masuk lagi. Tiba-tiba saya dapat penglihatan, saya lihat ada satu tanaman di pohon, di pot, daunnya itu hijau sekali. Tiba-tiba dimakan ulat saudara, ada 2 apa 3 ekor ulat. Lalu ulat itu dalam waktu sekejap makan daun itu habis dan tinggal rantingnya yang kering. Saya pikir gini, apa karena tadi siang saya urus-urus tanaman terus saya dapat penglihatan ulat begitu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, seringkali kamu membiarkan ada ulat-ulat kecil yang memakan pertumbuhan imanmu, dan tanpa kamu sadari itu akan membuat imanmu itu kering dan mati. Waduh, waktu saya dapat penglihatan itu saudara, saya jadi takut. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Iya Tuhan, aku mau minta maaf sama suamiku. Saya berdiri saudara, waktu saya buka pintu, suami saya di depan pintu. Lalu saya bilang, aku minta maaf ya. Terus dia bilang, saya juga. Terus kami berpelukan di depan pintu kayak Teletubbies. Kami berpelukan, lalu saya bilang, gak usah marah-marahan lah, ayo tidur sini, kita tidur. Saya cerita sama suami, tadi saya itu disuruh Roh Kudus minta maaf sama kamu, tapi saya tidak mau. Suami saya bilang, saya juga, tapi saya juga tidak mau. Terus saya bilang sama suami, kasihan banget Roh Kudus ya. Dari kamar bujukin saya ndak mau, dia keluar bujukin suami ndak mau, dia masuk lagi dalam hatinya Roh Kudus nih, orang-orang ini ya. Hamba Tuhan semua tapi sakit jiwa. Saudara jangan menertawakan saya. Karena kau juga sering kali begitu. Tapi saya ngaku, kau tidak ngaku. Terima kasih ya Pak. Ambil sepeda di belakang. Saudara, lo kita ini menjadi orang Kristen tuh goalnya apa? Waktu kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, itu yang membuat Tuhan ini menjawab doa-doa kita. Biar kau mau puasa, biar kau mau apa, kalau kau tidak memperbaiki hidupmu dengan Tuhan, ya kau tidak akan melihat jawaban doa itu. Biar jungkir balik kau berdoa sampai hitam-hitam jidatmu, kau tidak akan melihat jawaban doa. Ketika Hizkia mengingatkan Tuhan, apa alasan yang harus membuat Tuhan menjawab doamu? Coba sebut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini sudah hidup dengan tulus hati, aku setia dan aku melakukan firman-Mu Tuhan. Apakah kita seperti itu? Atau kita datang sama Tuhan dan kasih alasan, Tuhan ingat loh, aku ini pelit sekali Tuhan. Ya, nggak pernah kembalikan perpuluhan, aku nggak pernah kasih kolekte yang terbaik. Banyak orang Kristen itu kalau ke gereja persembahannya 2.000. Kalau memang kau cuma punya 2.000 nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kau memberi tidak dengan setulus hati bagi Tuhan, ya, ngasih 2.000 nyanyi lagi, persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia bilang, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kurang ajar enggak? Kasih sedikit suruh Tuhan terima dengan senang hati. Dibalas malaikat, berkat yang ku beri sedikit sekali,
kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Pret. Ya, ayo kita belajar cintai Tuhan dengan tulus, saudara. Bahkan ketika dia meminta sesuatu yang menurut kita itu berat, termasuk uangmu. Ketika Tuhan minta sesuatu yang harus kau persembahkan, apakah engkau rela mencintai Tuhan dengan tulus hati, memberikan segala-galanya? Saya ini nggak disuruh Pak Gembala loh, Bu, singgung kolektor, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, kalau saudara tersinggung, puji Tuhan. Nggak tersinggung, kebangetan. Iya, kadang kita sama Tuhan hitung-hitungan, bener nggak? Ya, buat yang lain kita berani, tapi buat sama Tuhan, maaf saudara, kita ini utang nyawa sama Tuhan. Ya, kita hutang segala-galanya sama Tuhan. Karena itu mari kita belajar supaya ada alasan untuk Tuhan tuh mendengar doa kita. Saya ini loh bersyukur jadi anak kesayangan Tuhan. Saya ini sudah melihat, saudara, berapa kali saya belum sempat berdoa minta, Tuhan tuh sudah jawab. Ya, saya selalu bilang sama suami, Tuhan itu ya ajaib loh, aku nih belum minta loh. Baru kepikiran di pikiran, belum doa, Tuhan tuh udah jawab. Ya, saudara, bagaimana Tuhan pelihara orang-orang yang setia kepada Dia tuh. Aduh, saya kalau mau cerita bagaimana pemeliharaan Tuhan buat kami, ya dari kami ini tidak punya apa-apa sampai hari ini hidup kami bisa Tuhan pakai boleh menjadi berkat. Ya, Tuhan bisa pakai hari ini kami bisa membangun banyak gereja-gereja di pedalaman. Tuhan izinkan kita bangun sekolah misi, sekolah Alkitab di Bandungan, Semarang. Ya, dan kami menyekolahkan anak-anak dari daerah yang mau jadi misionari, menjadi hamba Tuhan itu. Kalau memang nggak mampu, saudara gratis bisa berangkat ke sana untuk jadi hamba Tuhan. Ya, sekarang sudah Desember ini lulus angkatan keempat. Angkatan pertama, kedua banyak yang sudah tempatkan di pedalaman untuk menjadi di pos-pos PI di sana, menjadi guru Kristen, bahkan buka pelayanan di daerah-daerah di pedalaman. Ya, dan saya melihat Tuhan bekerja luar biasa. Dan siapa saya, saudara? Ya, saya ini bukan orang yang pinter, bukan orang yang bisa, tapi ketika kita mau dipakai Tuhan, mencintai Tuhan dengan tulus, ya maka kita akan melihat hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Kalau ada di antara saudara, Pak, kalau dari sini ada yang mau sekolah misi, masuk asrama 6 bulan, bisa dikirim ke Semarang, ya. Kalau memang nggak punya biaya bisa hubungi saya, ya, atau lihat di nomor YouTube saya ada nomor telepon anak muda. Hari ini Tuhan cari misionari-misionari yang akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dari yang tidak ada menjadi ada dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, itu yang hari-hari ini Tuhan mau kerjakan. Tapi Dia mau, mari kita hidup dengan tulus hati, setia, dan bahkan engkau bisa berkata, aku melakukan apa yang baik di matamu. Sehingga ayat yang keempat di sana dikatakan, saudara, saat itu juga, detik itu juga, Alkitab berkata, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow, saat itu juga loh. Malam ini saya mengajak kita menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Orang yang diperhitungkan Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan dengan tulus, nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dijawab atau belum dijawab pun doamu, engkau harus tetap berkata, engkau baik Tuhan dalam segala keadaan. Biar malam ini kita berkata kepada Tuhan, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus dalam hidupku. Kita bangkit berdiri bersama, saudara.